Mari kita berdoa. Bapa, bukalah mata kami untuk melihat apa yang Engkau kasihi. Bukalah mata kami untuk bisa melihat apa yang penting bagimu. Tolonglah kami Tuhan, supaya apa yang penting bagi Tuhan, itu penting bagi kami. Dan apa yang Tuhan cintai, itulah yang kami cintai. Dan apa yang Tuhan benci, itulah kiranya akan Tuhan tolong kami untuk membencinya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk Tuhan yang sudah mengumpulkan kami, baik kami yang ada di sini dan di rumah masing-masing. Berkati kami Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah leluasa akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu ini bagi kami pribadi lepas pribadi. Engkaulah menghalau segala kuasa si gelap yang membuat kami mengantuk, yang membuat pikiran kami kacau, yang membuat kami tidak bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saat ini sedang bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Kita akan belajar pagi hari ini dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 10, ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul 10, ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan saudara-saudari boleh mengikuti juga dengan mengucapkannya, mungkin dengan pelan-pelan. Iya. Kita membacanya bersama-sama, dua-dua ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan
yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya anugerah Allah bagi semua orang. Allah ingin berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 47. Allah tidak berhenti bekerja untuk menyelamatkan umat manusia yang Dia ciptakan. Setelah Allah mengutus Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia, Allah terus bekerja untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Karena Allah menyediakan keselamatan tidak hanya bagi orang-orang Yahudi saja, melainkan untuk semua orang. Dan hingga kini Allah tidak berhenti bekerja, dan sampai kesudahan zaman ini pun Allah tidak berhenti bekerja, karena ini adalah isi hatinya. Keselamatan bagi semua orang. Untuk itulah Dia berjuang dengan segenap hati, dengan segenap daya, sampai di kayu salib, sampai kematiannya. Tetes darah yang terakhir Dia perjuangkan supaya boleh ada keselamatan bagi umat manusia, bagi kita, dan tentunya juga bagi semua orang. Mari kita masuk pertanyaan yang pertama. Siapakah Kornelius di mata orang Yahudi secara umum? Ya, mari kita membaca ayat 28. Dikatakan di sini, sekalipun kita tidak baca semuanya, saya berharap nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah untuk ayat ini semuanya. Di ayat 28 dikatakan, ia berkata kepada mereka, ini Petrus, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi bagi orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa yang najis, orang najis. Jadi kalau najis itu ya seperti layaknya kotoran yang jangan didekati, dan kalau tersenggol ya bersihkan dirimu. Dan juga mereka menganggap bangsa-bangsa lain itu tidak tahir. Ini orang berdosa. Memang Tuhan di dalam perjanjian lama mengkhususkan mereka, dan bahkan mereka waktu itu Tuhan katakan bagaimana supaya tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan. Tujuan Tuhan sebenarnya adalah supaya mereka tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dengan begitu mereka mengikuti aturan Tuhan supaya mereka terlihat, oh ini seperti ini loh rupanya, model gini rupanya orang-orang yang hidup dipanggil Tuhan itu, supaya orang akan ditarik seperti magnet kepada kumpulan mereka. Tetapi akhirnya mulai mereka bergeser, dalam artian tujuan Tuhan tadi adalah supaya mereka tidak akan terpengaruh dengan nilai-nilai orang ini, tetapi bukan berarti tujuan Tuhan mereka tidak memberitakan siapa Allah mereka. Di sini kita melihat sudah berapa generasi, inilah yang sudah terpatri, inilah yang sudah paku mati dalam hati setiap orang-orang Yahudi, termasuk juga Rasul Petrus. Jadi inilah di mata orang-orang Yahudi bangsa-bangsa lain. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya.
Siapakah Kornelius di mata Allah dan apakah yang Allah lakukan bagi dia? Mari kita melihat di ayat yang pertama tadi dikatakan, dia adalah seorang perwira pasukan, yaitu dari pasukan Italia yang ada di Kaisarea. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bukan orang sembarangan, walaupun bukan orang yang sangat artinya disenangi secara umum oleh orang-orang Yahudi, tapi Kornelius ini adalah orang penting di kalangan orang-orang Italia. Dia dikatakan adalah perwira, berarti dia punya jabatan yang tinggi dan memiliki bawahan yang begitu banyak untuk dia pimpin. Dan kan ada juga udah image ya, kalau tentara Italia ini, tentara Roma ini kan bengis, kejam. Ini beda. Kornelius ini berbeda. Dia dikatakan di sini apa? Ia saleh. Berarti dia rajin beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allahnya orang Yahudi. Dikatakan juga di sini, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia, tidak hanya istrinya, dan enggak hanya anak-anaknya. Siapa yang di rumahnya itu takut akan Allah. Berarti ada pengaruh hidup Kornelius ini terhadap semua. Kan dikatakannya tadi seisi rumahnya. Jadi siapapun di rumahnya itu benar-benar menjadi orang-orang yang juga takut akan Allah. Berarti kalau di dalam kitab Roma 3 itu dikatakan bahwa orang yang tidak takut Allah itu, orang yang tidak mengakui Allah itu ada, pasti hidup sesuka-suka hatinya. Tidak takut melakukan kejahatan, tidak takut untuk melakukan kecurangan. Berarti kalau kita lihat si Kornelius ini kalau seisi rumahnya takut akan Allah, berarti etika seluruh rumah itu pasti tinggi. Nggak akan mau nyolong kalau ada uang tergeletak. Karena apa? Nggak harus lihat Kornelius, maka harus benar. Tapi karena mereka mengetahui Allah itu ada. Betapa banyaknya hari ini, artinya yang, ya mungkin agamanya Kristen ya. Yang agamanya Kristen yang menenteng Alkitab tiap hari, memang dalam mulutnya nggak keluar perkataan Allah itu tidak ada. Nggak keluar itu. Tapi lewat hidupnya menunjukkan seolah-olah Allah itu tidak ada. Allah itu mati. Makanya pernah seseorang berkata dari kepercayaan yang lain, apa dia bilang? Mana nanti paling jorok? Nah itu orang Kristen tuh. Mana nanti paling bandel? Tuh orang Kristen. Mana preman-preman? Tanya aja. Tuh pasti orang Kristen. Dan memang kalau kita survei, mana lebih bersih rumahnya orang Kristen atau yang lain? Malu juga kita. Masuk nanti kita ke rumah orang-orang yang mengaku Kristen, ya sedikit banyaknya 11-12 lah sama kandang kambing. Nah, bisa lihat dapurnya nanti, bingung kita megang lap-lapnya. Kayak mana ngelapkannya kalau berlendir kayak gini? Gimana menggunakannya kalau bau seperti ini? Karena apa? Iya, mulut mengaku Allah itu ada, Allah itu hidup. Tapi sikap menunjukkan seolah-olah Allah itu mati. Allah itu tak ada. Maka sikap hidup apa yang dikerjakan seolah-olah Allah nggak ada. Makanya ada bos baru tertib. Ada bos baru turun. Ada bos baru beres kerjanya. Nggak ada bos, kesempatan untuk beraksi. Nah, Kornelius kita lihat yang belum diselamatkan tetapi sudah ada di dalam hatinya Allah itu ada. Dan benar-benar ada sudah rasa hormat, mungkin dalam konsepnya sendiri ya, dalam pemikiran seperti apa yang dia pahami, Allah itu harus ditakuti. Maka nggak perlu karena ada bos atau tidak ada bos. Dan dikatakan seisi rumahnya loh.
Berarti kalau ada anaknya sini TK gitu ya, anaknya yang TK pun udah turun. Udah semuanya. Kalau ada jam-jam berdoa mungkin udah sama. Ini jangan-jangan yang Kristen ibadah rumah tangga pun tak ada. Yang berkata, Yesus itu Tuhan kami. Yesus yang bangkit itu Allah kami. Tapi gak ada sikap seperti ini. Nah kalau kita lihat tadi di sini, seisi rumahnya takut akan Allah. Berarti kalau ada takut akan Allah, akan ada hati yang menjauhi kejahatan. Dan juga apa dikatakannya? Ia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Wah, ini gimana nih ya? Jangan-jangan orang Kristen asal masuk kantong, asal masuk kantong. Padahal Tuhan memberkati supaya kita menjadi berkat. Enggak. Anakku yang ini rumahnya nanti lantai 2. Anakku yang ini lagi nanti daripada mereka berantem lantai 2 lagi. Yang ini wah disimpan semua. Kalau di sini kita lihat, saya baca makin baca ini gitu kan. Jadi malu saya. Artinya gimana kami ya? Ini si Cornelius ini belum sampai kepada pemahaman yang dalam, tetapi pemahaman yang apa adanya yang dia pahami pun udah seperti ini sikap hidupnya. Dan dikatakan dia sudah bersedekah. Berarti apa? Udah mulai kepedulian kepada orang ada. Rezeki itu gak bagi dirinya sendiri saja. Ada sudah mulai empati kepada orang-orang sekelilingnya. Dan dikatakan juga apa? Senantiasa berdoa. Kalau senantiasa berdoa, ada pergumulan berdoa. Ada masalah berdoa. Wah ini gimana ya? Kalau kita ada apa-apa berdoa, apapun yang terjadi, cari Tuhan aja dulu. Datang sama Tuhan aja dulu. Ini gak bisa kutangani sendiri. Luar biasa ya. Kalau kita lihat, udah sedemikianlah ternyata yang dilakukan oleh Cornelius. Maka apa? Tuhan udah perhatikan dia. Maka di sini kita lihat di ayat 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, malaikat Tuhan datang mengunjungi dia. Ini sesuatu yang mungkin bagi orang Yahudi, wah masa sih orang non-Yahudi diperlakukan Tuhan sedemikian spesial? Gimana enggak? Untuk seperti ini yang Cornelius tadi, maka di sini dikatakan malaikat datang. Tuhan utus mengunjungi dia. Dan dikatakan malaikat itu apa? Semua doamu, sedekahmu udah sampai sama Tuhan. Itu semua sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi memang tidak ada catatan kamu iya juga. Enggak. Di sini juga kita melihat satu kebenaran, sesaleh apapun memang, sebanyak apapun memang sudah persembahan, dan seperti apapun perjuangannya melakukan apa yang tidak jahat oleh karena Tuhan, tapi ternyata itu tidak bisa membawa ke surga. Itu tidak bisa membuat dia selamat. Tetapi Tuhan tidak melewatkan orang yang sedemikian. Disinilah kita melihat kalau bagi kita ini, wah udah luar biasa. Jangan-jangan orang yang mengaku sudah bertobat, yang mengaku sudah percaya Yesus pun, kalau dekat sama Cornelius bisa malu ini. Ini bisa, aduh gimana aku ini ya gitu. Tapi ternyata sedemikian pun udah hidup Cornelius. Persembahannya sudah sampai ke surga, doanya sudah sampai ke surga, tetapi orangnya belum. Karena memang perbuatan baik dan sedekah, doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, ini tidak menjadi jaminan. Ini tidak bisa membawa kita ke surga. Tapi bukan Tuhan diam. Maka apa? Tuhan mengutus malaikat tadi. Dan disuruh oleh malaikat itu, suruhlah orang ke Yope. Menjumpai Petrus, Simon yang disebut Petrus. Nanti Simon itu akan mengatakan sesuatu kepada engkau. Di sini juga saya lihat ya,
Tuhan gitu. Ada malaikat yang bisa Tuhan pakai gitu ya. Tetapi ternyata tetap manusia yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil keselamatan. Tidak malaikat, tapi manusia, yaitu Petrus. Disuruh panggil, jumpai Petrus. Nah, di sini tadi kita melihat, nah di tempat yang lain ini seperti segitiga ya. Di satu sisi Allah bekerja untuk Kornelius yang hatinya sungguh-sungguh sebenarnya takut akan Tuhan, sungguh-sungguh sebenarnya mau menghormati Tuhan seperti apa yang dia pahami. Di satu sisi Allah bekerja kepada Petrus yang sudah diselamatkan. Maka di sini tadi apa yang Tuhan lakukan? Iya, pertanyaan yang kedua, apakah yang Tuhan perbuat agar Petrus sadar bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain dan dia ingin bangsa-bangsa lain diselamatkan, yaitu semua bangsa di luar orang Yahudi. Apa yang Tuhan lakukan? Di sini tadi kita lihat waktu itu Petrus sedang mau berdoa. Dikatakan pukul 12 tengah hari. Dia naik ke atas rumah dan dia berdoa. Jadi Petrus ini adalah orang yang berdoa, orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang pengen ngerti apa maunya Tuhan. Di dalam berdoa bukan hanya menyerahkan apa yang menjadi keinginan hatiku, artinya hasrat di dalam hatiku, tetapi apa maunya Tuhan. Nah, di sini dia berdoa, tetapi ketika dia berdoa dia udah mulai lapar. Nah, ketika makanan mau disiapkan, disinilah dikatakan di ayat yang ke-11, di ayat yang 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Artinya, di sini Tuhan membuat Petrus melihat satu penglihatan. Ada, dikatakan tadi di sini, kain yang lebar. Kain lebar ini turun dari langit, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar bergantung kepada 4 sudut sampai ke tanah. Dan kain ini isinya binatang-binatang berkaki 4 dan juga binatang menjalar dan burung. Lalu dikatakan di sini ada suara berbicara, bangunlah Petrus, sembeli dan makanlah. Petrus bilang, tidak Tuhan, tidak. Ini najis, ini haram, sesuatu yang haram belum pernah saya makan gitu, ini tidak tahir. Lalu suara itu berkata lagi, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. 3 kali penglihatan itu dia lihat turun benda itu. Setelah itu terangkat, mikir Petrus, apa arti penglihatan ini? Dan disitulah Tuhan berbicara melalui Rohnya yang kudus yang sudah ada di dalam hati Petrus. Dikatakan bahwa apa? Ada 3 orang sedang di depan pintu. Dan Tuhan bilang, bangun, turun, ikuti dia karena aku utus mereka. Gak usah takut, jangan bimbang, ikuti mereka. Kita melihat Tuhan berbicara kepada Kornelius cukup sekali. Dan membuat Kornelius langsung mengutus. Ada 2 orang hambanya dan 1 orang prajurit yang saleh. Nah, kita bisa lihat dia prajurit saleh yang selama ini bersama-sama dengan dia. Betapa besar pengaruh Kornelius ini. Prajurit yang bersama dia pun juga hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, tetapi ketika berbicara kepada Petrus, Tuhan memberi penglihatan 3 kali. Karena sudah terpatri dalam pemikiran Petrus, sudah kayak beton yang kokoh dalam dirinya, bahwa keselamatan itu disediakan hanya untuk orang Yahudi, tidak bagi bangsa-bangsa lain. Maka sekali penglihatan tidak membuat dia bertanya, 2 kali penglihatan tidak membuat dia bertanya, 3 kali penglihatan. Akhirnya mulai dia bertanya, apa artinya ini? Sedemikian Tuhan lebih repot ngurusi Petrus untuk
mengubah paradigmanya, untuk meruntuhkan tembok yang sudah dia bangun. Bahwa apa? Keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Maka di sini Tuhan katakan, pergilah. Iya. Waktu membaca ini, saya sebenarnya kemarin waktu Rio itu kesaksian, kan dia bilang sebenarnya udah mau pulang. Tinggal diskusi-diskusi kecil saja. Tetapi satu pertanyaan seorang ibu bertanya soal keselamatan, itu yang akhirnya Tuhan pakai, membawa Rio itu untuk berpikir. Dan ketika dia menyambut apa yang dalam, artinya ketika dia berpikir soal itu, Tuhan menuntun makin jauh dan sampai dia kepada percaya. Tuhan bilang, kau tidak mengecap hal itu. Artinya kau tidak melihat, nggak merasakan hal itu. Selama ini kami yang PA. Sekali Kak Tio yang bawa firman, perkataan terakhir itu Tuhan pakai berbicara. Memang ada ternyata dalam diri saya ini sudah seperti apa ya, tanpa saya sadari. Kayak Petrus tadi. Petrus ini bukan orang yang nggak menginjili, dia menginjili. Dia ingin kali melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ada satu sudah paku mati dalam dirinya, yaitu konsep bahwa keselamatan itu untuk orang Yahudi. Dalam diri saya juga rupanya ada. Yaitu apa? Rasa menghangke terhadap laki-laki ini ada. Budaya orang Karo udah ditanamkan itu dari kecil. Enak bapandu nakku. Menghangke sita. Artinya udah ditanamkan perempuan dan laki-laki, artinya berjarak tapi bukan dalam kebenaran. Jadi kan enak turang dunakku, mahangke sita. Ternyata ini udah tertanam sekali, sehingga ketika dengan berhadapan dengan laki-laki pun waktu PA seperti itu, udah gini rupanya dalam hati saya, ainda di laki punya pola pikiran tersendiri. Jadi memang saya beritakan firman Tuhan itu, tapi fokus saya wanita-wanita. Kalau ada laki-laki, ya inilah Tuhan bukakan. Bukan saya pandang itu kelas 2, tapi ternyata bagi saya ada kelas 2-nya. Karena sudah seperti ini tadi. Kayak ada jarak antara laki-laki dan perempuan itu. Memang gak boleh pula ya kalau begitu mari kita berangkul-rangkulan antara laki-laki dan perempuan setelah Tuhan menyelamatkan. Bukan. Yang ditanamkan dulu itu bukan yang benar. Jadi Tuhan bilang, aku bisa pakai perkataan terakhir, kalimat terakhir untuk menjangkau orang. Tapi sebenarnya hatimu yang tidak percaya itu. Karena kau sudah buat gap. Dan memang waktu dia kesaksian itu, kalau dia kesaksian pertama dulu tahun baru, saya belum sadar. Ibarat penglihatan yang dibuat oleh Tuhan kepada kepada Petrus ini tadi, belum tanya. Belum nanya, malah gini lagi dalam hati. Oh, ini yang menabur, itu yang menuai, semua dapat upah. Betul. Bagian yang ini. Tapi ketika dia bersaksi yang kedua kali, Tuhan berbicara kepada saya di tempat duduk. Aku membuat kau tidak merasakan itu, karena ini dalam hatimu. Padahal mudah bagiku, bukan soal siapa kau. Baik kau seorang wanita, aku bisa pakai. Makanya memang pernah saya bilang sama ibu, apalah aku bu. Aku kan perempuan, gimana aku menjangkau laki-laki ini bu. Apalagi bapak-bapak pola pikirnya yang bagaimana. Tapi kadang-kadang kalau ku amati juga laki-laki ini ngomong, ngaur-ngaurnya. Gimana ini? Banyak juga yang kesana kemarinya. Seperti itu, tapi itu tidak membuat duduk. Tapi ketika ini tadi Tuhan bilang, sebenarnya kau tidak percaya kepada aku. Kalau Petrus tadi bukan dia tidak percaya Tuhan, tapi paradigma yang ini yang sudah tertanam. Tetapi saya dalam sisi yang lain lagi. Ada 2 sih sebenarnya Tuhan ingatkan dalam bulan-bulan ini. Untuk apa yang sebenarnya ternyata sudah paku mati. Artinya udah seperti itu.
tertanam dalam diri saya, termasuk tadi terhadap laki-laki, maka saya kadang minder. Kalau berhadapan dengan bapak-bapak gitu ya kan, apalagi yang udah SSS di atas gitu, ada ciut saya. Ini kan saya nggak lagi menempatkan diri saya sebagai Tuhan yang memanggil. Berarti saya melihat diri saya kecil loh, itu dari sudut pandang siapa? Ini kan bukan kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan memanggil berarti apa? Dia yang akan memperlengkapi dan dia akan menyertai. Dan soal pertobatan kan bukan bagianku. Tetapi itu kan di mana Injil diberitakan, di situ Roh Tuhan pasti bekerja. Tapi ternyata ini yang ada. Makanya seringkali pun kalau tanya gitu, yang saya dekati itu wanita, bukan laki-laki. Dan hal kedua yang Tuhan bukakan itu soal anak-anak. Iya. Dulu di Tanjung Anom itu Tuhan udah pernah berbicara. Ketika hatiku hanya cari gini, cari manalah orang tua ini, manalah orang tua mau diinjili. Artinya pemuda boleh, pemudi boleh, orang tua boleh. Anak-anak Tuhan hantarkan sampai pernah 100. Ini tidak menjadi perhitungan yang dalam bagiku. Waktu itu gini, karena udah terpatri juga dalam hati saya, gereja itu berdiri, tiangnya orang dewasa. Padahal anak-anak yang saya layani 10 tahun yang lalu sudah jadi dewasa hari ini. Anak-anak yang saya layani 10 tahun yang lalu sudah mahasiswa-mahasiswa hari ini. Saya minta ampun kepada Tuhan untuk itu. Tuhan, aku dulu memandang anak-anak ini setengah manusia. Karena bagiku tiang sebuah gereja itu adalah orang tua. Aku cari orang tua semua cari makan. Gak peduli soal Tuhan. Nilai-nilai dunia ini sudah masuk dalam pikiran mereka sehingga tentang Tuhan tidak tertarik mereka. Tapi anak-anak, sampai ruangan di tempat kita dulu Tanjung Anom itu penuh. Kalau kita buat acara-acara Paskah, rame. Saya minta ampun. Tuhan, ini sudah berlalu. Bagian yang ini tidak bisa lagi kuulangi. Tapi ke depan ini aku masih bisa perbaiki. Artinya, ini yang Tuhan runtuhkan. Maka adakah hal-hal di dalam diri kita yang sudah kita buat gap-gap? Ataukah rasa minder? Sehingga apalah bisa ku bilang? Apa yang sudah Tuhan kerjakan? Sehingga enggak lagi peduli. Maka kita melihat di ayat yang ke-34. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti. Ternyata untuk membuat Petrus mengerti, Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak menginginkan ada yang binasa. Untuk bisa mengerti seperti ini, betapa repotnya Tuhan untuk mengurusi Petrus. Untuk membuat rontok pemikiran yang sedemikian. Maka di sini kita melihat Petrus menjelaskan bagaimana karya Tuhan yang agung itu. Dikatakan di ayat yang ke-39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan kepada ia menampakkan dirinya bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Di ayat yang ke-43, dan tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Di sini kita melihat Petrus menyadari Tuhan mengasihi semua orang. Keselamatan, perjuangan Tuhan di kayu salib
Ketaatannya yang penuh kepada Bapa. Memandang kepada hasil yang akan terjadi ketika naik ke kayu salib itu. Sampai tetes darah terakhir. Sebagaimana dalam KKR itu kita diingatkan. Tuhan melihat akan ada orang-orang yang sampai kepada keselamatan itu. Sekalipun itu belum terjadi, tapi dia tahu. Ketika dia berjuang naik ke kayu salib itu, melakukan apa yang Bapaknya mau, akan ada hasil. Akan ada orang-orang yang diselamatkan. Akan ada orang-orang yang keluar dari gelap. Akan ada orang-orang yang mendapatkan hidup di dalam Dia. Ketika Petrus cerita, inilah kasih Allah yang besar tadi. Bagaimana dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk rela mati di kayu salib. Dulu mereka tidak pahami mengapa itu Yesus terima dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Petrus dan teman-temannya memilih lari karena ketakutan, gak tahu kenapa. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus membukakan pikiran mereka. Akhirnya mereka tahu, ini rupanya Tuhan mengasihi kami. Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tahu tidak ada jalan keselamatan kecuali di dalam pengorbanan anaknya yang tunggal ini. Sesaleh-saleh Kornelius tidak bisa selamat kalau tidak datang kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib ini. Sesaleh-saleh Kornelius tidak bisa masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib ini. Maka ketika berita itu Kornelius dengar, Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan meyakinkan dia, sehingga akhirnya dia mata hatinya terbuka. Rupanya bukan ini yang menyelamatkan aku. Kesalehanku, rajinku berdoa, beramalku, mungkin dulu dia lakukan ini dengan berjuang, berharap untuk diselamatkan. Berharap untuk dibenarkan. Ternyata bukan ini. Tapi hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Hanya lewat kematiannya lah. Hanya oleh darahnya lah. Aku bisa diampuni. Dosaku bisa dihapuskan. Roh Tuhan bekerja meyakinkan dia. Dan apa? Dia diselamatkan. Tuhan ingin berita ini jangan pernah berhenti. Inilah isi hati Tuhan. Adakah kita di sini hingga sekarang masih cara kita pikir untuk bisa selamat? Apakah karena kita merasa mau berjuang saleh, beramal, atau rajin berdoa? Inilah yang Tuhan sediakan untuk menjadi jalan keselamatan. Tapi ada juga di antara kita yang sudah Tuhan selamatkan. Udah menikmati berkat itu luar biasa. Tapi hanya berhenti pada kita. Ada satu cerita di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu kisah tentang bagaimana Israel dikepung oleh tentara Aram. Jadi karena dikepung Israel ini oleh tentara Aram, tai merpati aja pun sudah 6 sikal. Satu cup. Udah mahal, udah makan tai merpati orang ini. Karena gak ada lagi makanan. Karena udah gak bisa bergerak perekonomian. Mereka dikepung semua tentara Aram di luar. Akhirnya apa? Adalah 4 orang kusta di luar. Orang kusta kan gak bisa ada di pemukiman masyarakat. Mereka di luar. Mereka kelaparan. Orang kusta ini cerita sesama mereka. Kita udah mau mati nih. Masuk ke kota pun kita mati. Gak ada makanan di kota. Oh udahlah, gini aja toh kan kita mati. Masuk ajalah kita ke kemah orang Aram itu. Kalau nanti mereka mau kita hidup, hiduplah kita. Kalau mereka mau bunuh kita, matilah kita. Dan udah ada di kerajaan Israel ini, udah masa anaknya laki-laki, ada 2 ibu cerita. Datang sama raja, raja kayak mana ini ibu ini? Semalam dia bilang, kalau hari ini kita masak anakmu, besok kita masak anakku. Udah kami masak anakku itu. Bisa bayangkan ngerinya keadaan itu ya. Udah mereka masak anaknya laki-laki, udah mereka makan.
Tapi giliran anak perempuan yang satu lagi ini mau dimasak, dia sembunyikan anak itu. Begitulah beratnya keadaan di kerajaan ini sudah. Tapi ketika keempat orang kusta ini tadi cerita-cerita, oh udahlah kalau gitu, toh dimanapun kita mati, bagus mati di kemah orang Aram. Mereka masuk ke kemah orang Aram. Ternyata Tuhan sudah membuat orang Aram lari karena mereka mendengar kuda, seperti mendengar satu pasukan besar untuk menyerang mereka. Mereka lari, tinggalkannya semua barang-barangnya. 4 orang kusta ini tadi makan sekenyang-kenyangnya, makan. Mereka ambil emas, mereka simpan. Mereka ambil lagi perak, mereka simpan. Mereka ambil lagi pakaian, mereka simpan. Ada satu orang ngomong gini, kita ini jahat loh. Di kerajaan, orang itu mati kelaparan. Kita kok mikir diri aja. Udah kenyang, ambil emas simpan. Ambil perak simpan. Ambil pakaian simpan. Ini kalau sampai besok pagi kita gini, matilah kita dibuat raja. Kalau ini tahu. Akhirnya mereka pergi ke kerajaan. Mereka bilang, bagaimana menurut kita yang 4 orang ini? Mereka udah kenyang sampai gitu ya kan. Nyimpan emas lagi, nyimpan perak lagi, nyimpan pakaian lagi. Di sana anaknya udah mereka goreng karena gak ada lagi makanan. Tai merpati pun mereka makan. Ini masih secara jasmani. Bisa bayangkan bagaimana marahnya Tuhan. Ketika kita hanya menikmati berkat, kita udah kenyang, udah muntah pun. Keselamatan udah didapatkan. Berkat Tuhan tidak berhenti-berhenti, tapi untuk diri. Dulu mungkin ketika awal-awal kita diselamatkan, secara perekonomian pun masih apa adanya, masih berjalan ke sana kemari cerita Tuhan. Entah di manakah pergeseran itu, sehingga mulai sepeda motorku perlu, mobilku perlu, rumahku. Udah berapa tahun kita tidak membuka mulut. Kalau Raja Israel saja, orang kusta ini menyadari kalau besok pagi kita gak kasih kabar ini, matilah kita. Wajarlah kita hari ini orang-orang percaya karena tutup mulut tidak lagi beritakan Injil. Wajarlah sudah menjadi orang-orang yang rohaninya mati. Hanya sibuk, orang udah masa anak, kita masih mikirkan lagi membangun diri. Orang bakalan mati ke neraka, kita masih memikirkan apa yang memperkaya diriku. Berapa orang dulu kita kaya raya? Berapa orang dulu kita berkecukupan? Berapa orang? Kami untuk makan minum pun sangat susah. Karena tanah yang kami kerjakan itu terkutuk. Bahkan tiap anak pertama di dalam keluarga mati. Betapa banyak yang sudah Tuhan buat. Udah mau muntah. Tapi apakah kita peduli untuk orang-orang yang di luar sana? Mencicipi pun tidak, karena kita tidak memberitakan. Dengan alasan apa? Ini terlalu gelap. Kita dulu seperti apa rupanya? Ini menjadi kadang-kadang saya lihat sudah di antara kita. Gelap kali si anu itu. Kita dulu kayak mana rupanya? Berapa setan yang dikeluarkan dalam diri kita? Berapa jimat yang kita bakar? Apakah semangat memberitakan Injil itu hanya dulu? Sehingga memang Tuhan melimpahkan sukacita demi sukacita. Makanya ada seorang ibu berkata, dulu belum ada rumah. Uang untuk ongkos pun pas-pasan. Tapi ketika apa? Waktu ongkos itu Tuhan bilang, kasih sama dia. Karena yang dia layani itu makan pun enggak. Kami belum makan ini katanya. Dan dia kasih ongkosnya, dia jalan pulang. Tapi dia bernyanyi di tengah jalan. Sekarang bukan hanya 1 rumah, bukan 2 rumah, bukan 3 rumah. Tapi sudah beberapa rumah dia dapatkan. Mulut tertutup, sibuk ngurusi diri. Orang sedang berjalan menuju neraka. Tetapi sibuk anakku sekolahnya ditempatkan tempat-tempat mahal. Salah tidak? Tetapi apakah hanya untuk mengurusi itu sementara yang lain sedang menuju ke neraka itu? Saya juga termasuk tertegur lewat
KKR Paskah ini tadi. Yesus tergantung di kayu salib 5 jam, dia masih memperhatikan penjahat di sebelah. Karena dalam hatinya hanya 2. Keselamatan jiwa-jiwa dan juga memikirkan orang-orang percaya. Kita orang yang sudah diselamatkan itu akan tetap menjadi biji mata Tuhan. Itu akan tetap Tuhan pikirkan. Soal makan minum kita pasti Tuhan pikirkan, dia sudah jamin itu. Tetapi apakah kita pikirkan hatinya yang satu lagi itu? Jiwa-jiwa yang menuju kepada neraka itu. Kita sibuk makan enak hari ini di mana? Kita sibuk baju kita Paskah warnanya apa? Kita sibuk anak kita di mana dikuliahkan? Boleh, tapi apakah itu akhirnya membuat kita repot untuk urusan-urusan ini? Kalau orang-orang kusta ini tadi tahu, kita bakalan mati kalau tidak kita beritakan kabar baik ini. Wajarlah kita akhirnya perang satu dengan yang lain hanya mengurusi si anu itu. Semenjak apa kayak gitu udah terjual apanya itu. Tengoklah bajunya makin tambah. Udah itu yang kita soroti. Itu karena gak ada lagi bergerak. Gak ada lagi cari jiwa. Sibuk hanya berdoa bagi masalah, berdoa untuk diri semua diri. Masih sempatkah kita berdoa? Masih adakah doa kita untuk keluarga? Tegakah kita nanti orang tua kita tanpa mendengar Injil akan ke neraka itu? Kita bilang memang mekeng nande Bapak kuah. Seberapa sudah perjuangan kita? Berapa udah air mata kita? Berapa kali kita sudah cerita? Lalu mengapa kita berkata mekeng? Sebelum dia mati, kita tidak bisa memponis ini orang tidak dipilih. Sebelum kematian menjemput. Adakah kita masih berjuang? Inikah perjuangan kita? Yesus berjuang naik ke kayu salib. Karena dia tahu ini isi hati Bapa yang terbesar. Keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dia tidak mempedulikan penderitaannya di atas kayu salib. Maka kemarin ada sedikit pembelaan dalam diri saya. Aku sakit gimana aku memperhatikan orang. Tapi lewat KKR itu, makanya kemarin ada satu keluarga saya lihat mengacungkan tangan. Tuhan bilang jumpai itu. Ngomong sama dia. Ternyata tinggal satu lagi. Ibarat bola tadi dia sudah di depan gawang. Tinggal satu tendangan sudah gol. Mungkin ada orang-orang yang seperti bola yang harus digiring dari sana. Saya bukan bola yang sudah ada di depan gawang. Saya orang yang ada di sarang musuh. Yang digiring oleh Tuhan memakai orang percaya. Saya bukan orang yang di-PA-kan langsung bertobat. Tetapi itu pun Tuhan capai. Adakah hingga sekarang kita sibuk untuk diri sementara mereka yang lain sudah dipenuhi penderitaan oleh karena kegelapan itu menghancurkan hidup mereka. Dari bagian manapun kegelapan itu menghancurkan mereka. Tuhan mengingatkan kita kembali, inilah isi hati Tuhan. Apakah kita tetap berpangku tangan? Apakah kekeringan kita oleh karena memang kita tidak memikirkan Tuhan ini lagi? Apakah masalah kita bertubi-tubi oleh karena kita tidak pikirkan hati Tuhan ini lagi? Ingat bagaimana ketika Tuhan menyelamatkan kita. Bukankah banyak hal-hal yang besar yang kita lihat Tuhan kerjakan. Orang dirasuk setan Tuhan lepaskan. Ada banyak hal. Hari ini bagaimana? Iya. Injil adalah harta yang mahal yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang sudah dia selamatkan. Apakah saudara masih memberitakan Injil yang berkuasa memindahkan orang dari neraka ke sorga? Bagi Tuhan satu orang gila lebih mahal daripada 2000 ekor babi. Bagi Tuhan satu orang gila lebih mahal daripada 2 ekor babi. Hari ini apa yang mahal bagi kita? Inilah harta yang kekal tadi, jiwa-jiwa itu. Maka Tuhan bilang, jangan engkau mencari apa yang akan dapat binasa.
Tapi kejarlah, berjuanglah untuk apa yang kekal itu, yaitu jiwa-jiwa tadi. Maukah saudara mulai berdoa? Kalau belum bisa cerita, mulai ada ketetapan hati berdoa untuk keluarga, untuk tetangga, untuk siapa yang Tuhan taruhkan. Kemana doa-doa kita hari ini? Apa arahnya? Apakah maukah kita mau? Maukah kita untuk mulai berdoa? Dan maukah kita dipakai oleh Tuhan seperti Petrus untuk menjumpai Kornelius? Tuhan tidak memakai malaikat ternyata, tetapi Tuhan memakai manusia, yaitu kita yang sudah Dia selamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami. Kami sudah sibuk dengan diri kami, Tuhan. Kami sudah mau muntah dengan semua pun berkat yang banyak yang Tuhan sudah berikan. Karena itu hanya bagi diri kami. Tidak lagi kami pikirkan orang lain yang sudah hancur-hancuran di tangan gelap itu. Yang sudah benar-benar mereka menderita. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami, Tuhan, untuk melihat isi hati-Mu ini. Untuk keselamatan jiwa-jiwa itulah Engkau berjuang naik ke kayu salib. Untuk keselamatan jiwa itulah Engkau tidak mempedulikan diri-Mu. Karena inilah isi hati Bapa dan inilah isi hati-Mu. Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati-Mu itu, Tuhan. Supaya mulai lagi kami pikirkan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus telah meneruskan perkataan-Mu ini kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.